Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Kurniawan Nur. Saya dari kelas TI 4109. Saya merupakan calon asisten laboratorium PFT 2020. Nah, untuk pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi Activity Relationship Chart dan juga Area Location Diagram. Pertama, saya akan membahas mengenai Activity Relationship Chart. Activity Relationship Chart atau peta hubungan kerja adalah kegiatan atau aktivitas atau kegiatan antara masing-masing fasilitas atau departemen yang menggambarkan penting atau tidaknya kedekatan antar ruangan-ruangan tersebut. Dengan kata lain, Activity Relationship Chart atau yang biasa disebut ARC merupakan peta yang disusun untuk mengetahui tingkat hubungan antar aktivitas yang terjadi di setiap fasilitas satu dengan fasilitas lainnya. Nah, kemudian kita lanjut untuk tingkat aktivitas hubungan. Nah, pada gambar sebelah kiri, kita dapat melihat derajat nilai kedekatan untuk masing-masing fasilitas. Nah, pertama untuk kode A, di mana antar fasilitas mutlak untuk berdekatan dengan kode warna yaitu warna merah. Kemudian untuk kode E, di mana antara fasilitas sangat penting untuk berdekatan dengan kode warna yaitu warna orange atau bisa juga dengan warna kuning. Kemudian untuk kode I, di mana jarak antar fasilitas penting untuk berdekatan dengan kode warna yaitu warna hijau. Selanjutnya yaitu kode O, di mana jarak antar fasilitas cukup atau biasa untuk saling berdekatan dengan kode warna yaitu warna biru. Kemudian untuk kode U, di mana jarak antar fasilitas tidak penting untuk berdekatan dengan kode warna yaitu tidak ada kode warnanya. Kita bisa jadi putih, warna putih. Kemudian untuk kode X, di mana jarak antar fasilitas tidak dikehendaki untuk berdekatan, ditandai dengan kode dengan warna coklat. Kemudian berlanjut ke gambar yang sebelah kanan ini. Nah, dari sini kita dapat mengetahui persentase seberapa banyak dari total relationship yang terjadi untuk dibagikan berdasarkan kode-kode yang ada. Yang pertama ada kode A, di mana besarnya persentase sebanyak 5% dari banyaknya total relationship yang terjadi. Kemudian untuk kode E, di mana persentase sebesar 10% dari banyaknya total relationship yang terjadi. Kemudian untuk kode I, di mana persentase sebanyak 15% dari banyaknya total relationship yang terjadi. Dan untuk kode O, di mana persentase sebesar 20% dari banyaknya total relationship yang terjadi. Sedangkan untuk kode U dan kode X, persentase diberikan sampai berapa saja, tapi tetap berada pada batas 100% dari total penjumlahan persentase. Kemudian kita berlanjut ke deskripsi alasan. Nah, berikut merupakan deskripsi alasan yang umumnya digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Yang pertama, yaitu penggunaan catatan secara bersamaan. Yang kedua, menggunakan tenaga kerja yang sama. Yang ketiga, ada menggunakan space area yang sama. Yang keempat, derajat kontak personel yang sering dilakukan. Kemudian yang kelima, ada derajat kontak kertas kerja sering dilakukan. Kemudian yang keenam, ada urutan aliran kerja. Kemudian yang ketujuh, itu melakukan kegiatan kerja yang sama. Yang kedelapan, itu menggunakan peralatan kerja yang sama. Dan yang kesembilan, memungkinkan adanya bau yang tidak mengenakan, ramai, dan lain-lain. Nah, dari alasan-alasan ini, tidak memungkinkan untuk perusahaan mengganti alasan yang terdapat sini, karena perusahaan bisa menyesuaikan tergantung case-case yang terjadi pada perusahaan tersebut. Kemudian kita lanjut untuk perhitungan relation code. Nah, untuk perhitungan relation code, kita harus mengetahui fasilitas-fasilitas apa yang ada
yang ada di dalam perusahaan-perusahaan. Nah, setelah itu kita akan memberikan hubungan antara fasilitas 1 dengan fasilitas 2. Nah, setelah itu kita akan menilai dengan reason yang diberikan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya seperti yang di slide sebelumnya. Nah, setelah itu kita akan menilai total dari nilai reason yang dibuat. Kemudian setelah itu kita akan terus menghitung semua hubungan antara fasilitas-fasilitas yang ada dalam perusahaan. Nah, setelah semuanya terisi, maka dari situlah mulai total nilai akan diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Dengan begitu kita dapat memberikan relasi cepat yang telah dibagi berdasarkan persentase-persentase yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian kita berlanjut ke contoh ART atau Activity Relationship Chart. Nah, dalam membuat ART, hal yang pertama harus dilakukan adalah menyusun daftar fasilitas yang ada dalam perusahaan, seperti yang dapat dilihat pada bagian kiri gambar. Kemudian, dalam menilai aktivitas hubungan antar departemen, sesuai dengan alasan yang telah dibuat sebelumnya dengan melakukan wawancara atau survei yang bersangkutan. Kemudian nilai tersebut disusun dan dikelompokkan sesuai dengan persentase pembagian stakeholder yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian dari situlah nilai tersebut dapat diterapkan ke dalam chart yang akan dibuat sesuai dengan kode hubungan antara fasilitas masing-masing dan juga atasannya. Sebagai contoh, pada fabrikasi precast 1 dan fabrikasi precast 2 ditandai dengan kode warna merah dan kode A dengan warna merah. Yang di bawahnya terdapat juga alasan-alasan yang diberikan kenapa itu adalah warna merah. Nah, yang berarti di mana kedua fasilitas tersebut mutlak harus berdekatan dengan alasan hubungan yang sangat erat baik dalam penggunaan space area, kegiatan kerja dan peralatan kerja yang sama. Apabila jarak kedua fasilitas ini jauh, maka akan mengganggu banyak pekerjaan lainnya dan juga mengurangi produktivitas kerja, efisiensi kerja juga akan menurun. Kemudian dapat dilihat pada loading atau unloading ke fabrikasi precast 1 di mana dengan kode I dengan alasan berikut. Dapat dilihat juga untuk warna hijau. Sedangkan untuk U di mana fasilitas tidak perlu berdekatan, dapat dilihat pada fasilitas stok besi dan juga stok pasir dan batu agregat, di mana jarak antara kedua fasilitas ini sangatlah fleksibel, tidak terikat satu sama lain dan dapat ditempatkan saling berjauhan ataupun saling berdekatan. Nah, sedangkan untuk contoh kode X yaitu site office dengan waste area, misalnya area yang digunakan untuk menampung sampah, limbah, dan sisa bahan atau material yang tidak dapat digunakan lagi. Dengan begitu penempatan kedua fasilitas tersebut harus berjauhan, karena jika ditempatkan berdekatan, maka akan mengganggu site office tadi dengan bau yang tidak sedap. Kemudian kita akan membahas mengenai area allocation diagram. Rancangan AAD ini merupakan gambaran awal dari tata letak fasilitas, di mana tata letak ini menggabungkan rancangan ART untuk penempatan mesin dan ART untuk kedekatan fasilitas penunjang pabrik. Kemudian kita lanjut ke pertimbangan dalam area allocation diagram. Nah, berikut merupakan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam membuat area allocation diagram. Yang pertama ada aliran produksi, material, peralatan. Yang kedua ada activity relationship chart, ada informasi aliran personil, hubungan fisikal. Yang ketiga ada tempat yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, yang keempat, itu ada activity relationship diagram. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pembuatan dari area allocation diagram itu sendiri.
Yang pertama itu ada merancang ruangan produksi yang efisien dalam satu kesatuan yang terpadu. Yang kedua itu mengatur peletakan stasiun kerja yang efisien dalam rantai produksi dengan memperhatikan hubungan kedekatan yang telah ditentukan dalam activity relationship diagram. Dan yang ketiga itu menunjukkan keterkaitan antar suatu proses lainnya beserta alasannya. Nah, berikut merupakan contoh AAD. Pada slide ini kita dapat melihat contoh dari area allocation diagram. Area allocation diagram merupakan kelanjutan dari ARC, di mana dalam ARC diketahui kesimpulan dari tingkat kepentingan antara aktivitas. Maka dengan demikian, berarti bahwa ada sebagian aktivitas harus berada dekat dengan aktivitas lainnya dan juga sebaliknya, di mana aktivitas tersebut harus berjalan dengan satu aktivitas itu. Area allocation diagram dibuat dari area template yang masing-masing bloknya dipotong-potong dan disusun sedemikian rupa hingga sesuai dengan yang telah dikerjakan dalam activity relationship diagram. Ukuran tiap blok disesuaikan dengan luas lantai yang dibutuhkan tiap-tiap aktivitas. Contohnya yaitu dari gambar dari fasilitas penerimaan dan juga pengiriman dengan fasilitas gudang ditandai dengan kode A, maka kedua fasilitas tersebut mutlak harus berdekatan. Sehingga dalam pembuatan area allocation diagram, jarak antar kedua fasilitas ini diwajibkan untuk berdekatan. Dan untuk jarak antara fasilitas lainnya dapat disesuaikan dengan tingkat hubungan yang telah dibuat dalam activity relationship chart sebelumnya. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.